Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah maksud dari titik-titik. A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pelaksanaan, D. Monitoring, E. Evaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya soal nomor 2. Pada bentuk organisasi ini, segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, karena setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, merupakan ciri dari organisasi titik-titik. A. Organisasi lini, B. Organisasi fungsional, C. Organisasi staf, D. Organisasi lini dan staf, E. Organisasi matrik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional, struktur organisasi dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi utama atau departemen-departemen yang mengelola tugas-tugas yang serupa atau sejenis. Dalam organisasi fungsional, setiap atasan memiliki bawahan yang bekerja di bawah departemen atau unit fungsional yang khusus. Oleh karena itu, setiap atasan dalam departemen tersebut berwenang memberi komando kepada bawahan mereka. Selanjutnya soal nomor 3. Suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, merupakan maksud dari titik-titik. A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pelaksanaan, D. Monitoring, E. Evaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tindakan atau langkah konkret dalam sebuah rencana atau program yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam fase perencanaan. Setelah perencanaan selesai dan rencana telah disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan, yaitu mengimplementasikan rencana tersebut dalam tindakan nyata. Selanjutnya soal nomor 4. Di bawah ini, yang dimaksud dengan laporan adalah A. Menyajikan data secara subjektif didukung pernyataan yang rasional, B. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang belum terjadi, C. Penyajian fakta tentang suatu kejadian atau suatu kegiatan, D. Biasanya tidak berisi kesimpulan dan rekomendasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, E. Dokumen yang digunakan untuk menggambarkan proses perencanaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penyajian fakta tentang suatu kejadian atau suatu kegiatan. Laporan adalah dokumen yang berisi penyajian fakta atau informasi tentang suatu kejadian atau kegiatan tertentu. Laporan biasanya disusun secara objektif dan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Laporan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang apa yang telah terjadi atau sedang terjadi dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Laporan dapat memiliki berbagai jenis, seperti laporan kejadian, laporan penelitian, laporan proyek, dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 5.
Laporan yang dibuat harus jelas tujuannya, terutama adalah sebagai berikut. A. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang belum terjadi. B. Menguji perakiraan dan hipotesis. C. Merancang pengawasan dan perbaikan. D. Mengetahui perkembangan atau kemajuan dari kegiatan proyek atau penelitian. E. Memberikan rekomendasi tindakan yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengetahui perkembangan dan kegiatan proyek atau penelitian. Salah satu tujuan utama dari pembuatan laporan adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan atau kemajuan dari suatu kegiatan, proyek atau penelitian tertentu. Laporan kemajuan biasanya digunakan untuk melacak dan mengukur sejauh mana tujuan dan target telah tercapai selama pelaksanaan kegiatan. Ini membantu pemangku kepentingan atau pihak yang terlibat untuk memahami status kegiatan dan mengambil tindakan yang tepat jika ada perubahan atau masalah yang timbul selama pelaksanaan. Selanjutnya soal nomor 6. Laporan berikut ini tergolong laporan administratif adalah titik-titik. A. Tesis. B. Laporan monografi. C. Artikel. D. Koran harian. E. Laporan berkala. Jawaban yang paling tepat adalah E. Laporan berkala. Laporan berkala adalah jenis laporan administratif yang disusun secara periodik atau berulang sesuai jadwal tertentu. Laporan ini biasanya berisi informasi tentang kegiatan atau operasi rutin suatu organisasi atau unit kerja dalam periode waktu tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Contoh laporan berkala meliputi laporan kehadiran karyawan, laporan penjualan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan sebagainya. Laporan-laporan ini digunakan untuk memantau kinerja, membuat keputusan, dan memberikan informasi berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya soal nomor 7. Salah satu jenis komunikasi nonverbal adalah kinesthetic emblem. Contohnya titik-titik. A. Penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan. B. Mahasiswa menghargai waktu. C. Telunjuk di depan mulut, Anda jangan berisik. D. Memberi tanda dengan tangan ketika mengatakan seseorang gemuk atau kurus. E. Memainkan pensil di tangan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Telunjuk di depan mulut, Anda jangan berisik. Kinesthetic emblem adalah gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal tertentu. Biasanya berfungsi untuk menggantikan sesuatu, misalnya mengangguk sebagai tanda setuju, telunjuk di depan mulut, tanda jangan berisik. Selanjutnya soal nomor 8. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih, merupakan salah satu komponen konseptual pokok teori komunikasi, yaitu titik-titik. A. Kebersamaan. B. Menggabungkan. C. Proses. D. Pengalihan. E. Interaksi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kebersamaan. Teori komunikasi kebersamaan adalah suatu proses komunikasi yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya soal nomor 9. Apakah unsur terpenting dalam komunikasi verbal? A. Aksi reaksi. B. Kata dan bahasa. C. Rangsangan yang diterima dari luar. D. Isyarat dan makna. E. Berbicara dan mendengar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang,
kejadian atau keadaan. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Selanjutnya soal nomor 10. Kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat biasanya dibuat oleh pemerintah, lembaga pemerintah, atau instansi lainnya dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang diinginkan dalam perilaku atau praktik tertentu. Kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku orang atau masyarakat disebut juga dengan jenis kebijakan ... A. Substantif, B. Distributif, C. Regulatif, D. Redistributif, E. Material. Jawaban yang paling tepat adalah C. Regulatif. Kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat disebut kebijakan regulatif. Kebijakan semacam ini biasanya dibuat oleh pemerintah, lembaga pemerintah, atau instansi lainnya dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang diinginkan dalam perilaku dan praktik tertentu. Contohnya termasuk kebijakan kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Selanjutnya soal nomor 11. Untuk dapat melaksanakan suatu rencana, seorang pengadministrasi perkantoran perlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan. Di antaranya sebagai berikut, kecuali ... A. Motivasi, B. Komunikasi, C. Directing, D. Channel, E. Perencanaan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Channel atau saluran komunikasi. Untuk melaksanakan suatu rencana dengan baik, seorang administrator perlu memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan seperti motivasi, komunikasi, directing, dan perencanaan. Channel atau saluran komunikasi bukanlah pengetahuan atau keterampilan yang umumnya dihubungkan langsung dengan kemampuan administrasi, tetapi merupakan elemen komunikasi yang digunakan dalam proses administrasi untuk mengirim pesan atau informasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana. Kemudian soal selanjutnya. Apa ciri teori fungsional dan struktural dalam teori komunikasi? A. Menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. B. Mempunyai kecenderungan memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak diinginkan daripada hasil-hasil yang sesuai tujuan. C. Adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. D. Bersifat dualistis karena kedua-duanya memisahkan bahasa dan lambang dari pemikiran-pemikiran dan objek-objek yang disimbolkan dalam komunikasi. E. Upaya mengidentifikasikan variabel-variabel kognitif yang dianggap penting serta mencari hubungan korelasi di antara variabel. Jawaban yang paling tepat adalah C. Adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Ciri dari jenis teori ini, meskipun istilah fungsional dan struktural barangkali tidak tepat, adalah adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Menurut pandangan ini, seorang pengamat adalah bagian dari struktur. Oleh karena itu, cara pandangnya juga akan dipengaruhi oleh struktur yang berada di luar dirinya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa fungsi transmission of value dari komunikasi massa? A. Media massa sebagai saluran sedang memasok pesan atau data, fakta, dan informasi dengan tujuan memberi pengetahuan dan pendidikan bagi khalayak. B. Menyebarkan nilai mengacu pada bagaimana individu atau khalayak dapat mengadopsi sebuah perilaku dan nilai kelompok lain. C.
Saluran media massa bisa digunakan sebagai alat pemersatu khalayak atau masyarakat yang notabene tidak sama antara satu dengan yang lain. D. Mengangkat pesan-pesan yang sifatnya mampu menciptakan rasa senang bagi khalayak. E. Alat pengontrol sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyebarkan nilai mengacu pada bagaimana individu atau khalayak dapat mengadopsi sebuah perilaku dan nilai kelompok lain. Fungsi transmission of value atau penyebaran nilai, komunikasi massa sebagai fungsi menyebarkan nilai mengacu pada bagaimana individu atau khalayak dapat mengadopsi sebuah perilaku dan nilai kelompok lain. Itu terjadi karena media massa sebagai salurannya telah menjadikan pesan atau nilai-nilai yang berbeda kepada masyarakat yang berbeda pula. Selanjutnya soal nomor 17. Seorang pengadministrasi perkantoran yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya. Jika karya tulis atau karya ilmiah memiliki 3 penulis, berapa persen angka kredit yang akan diterima oleh masing-masing penulis pembantu? A. 40%, B. 25%, C. 50%, D. 30%, E. 20%. Jawaban yang paling tepat adalah B. 25%. Pengadministrasi perkantoran yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. A. Apabila terdiri dari 2 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 60% penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. 2. Apabila terdiri dari 3 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 50% bagi penulis utama dan masing-masing 25% bagi penulis pembantu. 3. Apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 40% bagi penulis utama dan masing-masing 20% bagi penulis pembantu. Dan apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Kemudian soal selanjutnya nomor 18. Apa salah satu kondisi motivasi dorongan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap seseorang yang baru kita kenal? A. Mengambil suatu tindakan secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai targetnya, tetapi tidak melakukan interaksi secara langsung dengan target. B. Individu melakukan pencarian informasi melalui interaksi langsung dengan targetnya. C. Mengamati orang yang menjadi target dari kejauhan. D. Interaksi langsung dengan orang tersebut sehingga memunculkan keterbukaan di antara keduanya. E. Mengantisipasi interaksi yang akan datang karena kita tahu bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengantisipasi interaksi yang akan datang karena kita tahu bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang tersebut.